Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Apakah kita kalau mengatakan bahwa dia matinya mati sangit, mati konyol, kita juga sedang mengambil referensi dari barat? Enggak. Mau bagaimana ceramah-ceramah seperti ini tidak memantik orang untuk melakukan hal yang sama, yang dianggapnya salah, yang dianggapnya tidak membela Islam, yang dianggapnya tidak memperjuangkan agama, kemudian dia masuk dan meledakkan dirinya. Kita memohonnya kepada Densus 88 untuk menangkap ustadz-ustadz yang kayak gitu, karena menularkan, mentransfer energi negatif yang sangat kacau, mengatasnamakan kesucian agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, merespon kejadian bom bunuh diri di Bandung di Polsek Astana Anyar, Gus Islah Bahrawi meminta dengan sangat kepada ustadz-ustadz. Wabil khusus dia sebutkan seperti UAS. Ada apa nih? Apakah ada kaitannya pelaku bom bunuh diri telolit di Bandung, di Polsek Astana Anyar? Kita simak sama-sama apa yang diucapkan oleh Gus Islah Bahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menyikapi bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar di Bandung, saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Seperti fatwa dia tentang jihad istishhadiyah. Mohon hentikan ini karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Fatwa-fatwa yang Anda sampaikan itu justru membuat Islam ini semakin berkesan identik dengan aksi terorisme. Apapun ajaran Anda, apapun tafsir yang Anda pegang, tolong jangan giring kami kepada arah kebencian, caci maki, kekerasan yang justru ingin memberikan kebinasaan-kebinasaan kepada orang lain, termasuk menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Betul-betul ini akan menggiring umat kepada arah perpecahan dan pertikaian. Jangan kemudian atas nama tafsir-tafsir Anda sendiri, kemudian Anda memberikan anjuran-anjuran dan memberi penegas, legalisir terhadap umat untuk melakukan aksi-aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu kalau Anda memang mengaku sebagai seorang pendakwah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya cari-cari, mana ceramah UAS yang menyinggung soal bom bunuh diri. Soal bom bunuh diri. Ternyata saya temukan. Kita simak nih sama-sama. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Saya mikir keras, kemudian saya mencoba memahami apa yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad dan oleh Gus Islah Bahrawi. UAS menyodorkan fakta kejadian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia samakan dengan kejadian-kejadian masa sekarang. Apalagi dalil itu dijadikan pembenaran untuk orang meledakkan diri sambil tertawa. Apalagi di kantor polisi. Yang jelas-jelas di dalamnya banyak, mayoritas juga orang Islam. Jadi di sini saya sepakat terhadap apa yang diucapkan oleh Gus Islah Bahrawi. Hati-hati di dalam berceramah. Hati-hati di dalam memantik, memotivasi orang lain. Karena hanya dengan doktrinlah orang mampu tergerak tanpa memikirkan beban apapun. Dengan doktrin.
Bahkan nyawanya rela diberikan, dikasihkan. Mending kalau doktrinnya benar. Kalau doktrinnya keliru, kalau doktrinnya sesat dan menyesatkan, ini sangat berbahaya sekali. Salah satu contoh saya sudah kasih tahu tadi. Bagaimana kelompok-kelompok Khawarij itu punya pola pikir yang ghairul mardiyah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menganggap semua yang di luar kelompoknya adalah kafir dan wajib atau halal darahnya. Boleh membunuhnya. Jelas. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dan sekali lagi bahkan ini dibantai oleh Sayyidina Ali, kelompok-kelompok yang punya pemikiran kayak gini tuh. Seperti Khawarij. Jadi mohon dengan sangat, saya meminta juga kepada ustadz-ustadz, kecuali memang mereka punya pikiran dan punya harokah yang juga sama teroris. Itu bukan kita memohon lagi. Kita memohonnya kepada Densus 88 untuk menangkap ustadz-ustadz yang kayak gitu. Karena menularkan, mentransfer energi negatif yang sangat kacau, mengatasnamakan kesucian agama. Saya masih mungkin bisa berharap kepada UAS. Karena mungkin yang dia sodorkan adalah fakta. Cuma kalau disamakan dengan fakta-fakta kejadian-kejadian teroris, ngebom, mau di gereja, mau dimanapun. Yang boleh kita perangi kafir itu ya kafir harbi, kafir yang memusuhi kepada Islam. Sementara di kita itu nggak ada yang memusuhi kepada kita. Siapa yang memusuhi kepada kita? Siapa? Itu kan hanya perasaan saya dikucilkan, perasaan Islam. Maka hati-hati juga kepada kelompok-kelompok yang merasa Islam dikucilkan, Islam dikhianati, padahal nggak ada. Mana ada ajaran Islam yang dikhianati? Mana ada di Indonesia ini ajaran Islam yang dikerdilkan? Nggak ada. Mana ada orang-orang Islam yang tidak diistimewakan? Nggak ada. Jangan satu kali lagi dengan dalil fakta sejarah itu kemudian dikaitkan dengan fakta sekarang yang jauh berbeda situasi dan kondisinya tuh. Satu kali lagi kepada UAS mungkin kita masih bisa mohon ucapan itu karena kembali viral, ralat tuh Pak, berikan klarifikasi tanggapan, maksudnya seperti apa? Yang boleh kita meledakkan diri sambil tertawa itu masuk ke lingkaran musuh itu siapa? Harus jelas dulu definisi musuhnya ini. Kalau kantor polisi, kalau polisi sudah dianggap musuh, sementara di dalamnya juga orang-orang Islam, maka ini sangat berbahaya sekali. Satu kali lagi, sangat berbahaya sekali. Apalagi UAS sudah mengatakan, sudah memberikan doktrin kepada jamaahnya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang meledakkan dirinya itu mati konyol, bukan mati syahid, ya, maka itu teori barat katanya. Itu kan sudah terlalu jauh. Sudah mengatakan ini konspirasi, bukan lagi doktrin. Sementara praktek di lapangannya jelas-jelas ini menyimpang kok. Sok bayangkan di Bandung nih ya, di Bandung, di Kapolsek Astana Anyar, saya yakin orang-orang Islam juga kok di sana. Apakah kita kalau mengatakan bahwa dia matinya mati sangit, mati konyol, kita juga sedang mengambil referensi dari barat? Enggak. Kita bukan sedang mengambil referensi dari barat, enggak. Kita sedang mengungkapkan fakta bahwa ada orang-orang yang memang harus diluruskan cara pikirnya, ideologinya. Kita bukan antek-antek barat. Kita nggak mau sebetulnya ada orang, apalagi yang mengatasnamakan Islam, yang meledakkan diri seperti itu di tempat yang tidak sesuai dengan konteks dulu Rasulullah. Karena jauh berbeda dulu Rasulullah dengan sekarang. Jangan samakan. Konteksnya sudah sangat jauh berbeda. Oh dulu pedang, sekarang bom, ledakan.
Mau bagaimana ceramah-ceramah seperti ini tidak memantik orang untuk melakukan hal yang sama, yang dianggapnya salah, yang dianggapnya tidak membela Islam, yang dianggapnya tidak memperjuangkan agama, kemudian dia masuk dan meledakkan dirinya. Padahal itu hanya anggapan dia, hanya perasaan dia. Padahal orang yang ingin diledakkannya juga orang Islam. Kan sudah sangat kacau cara berpikirnya. Saya sekali lagi masih bisa memohon kepada UAS, karena masih saya husnudon bahwa UAS dia orang baik, wawasannya luas. Cuma harus pilih-pilih materi, atau silakan Anda terangkan semua materi. Cuma dipertegas dalam situasi seperti apa, definisi musuhnya juga harus seperti apa, harus jelas diterangkan. Bukan perasaan ukurannya. Perasaan ini nggak membela Islam, perasaan polisi ini mengkerdilkan ulama, Densus mengkerdilkan ulama. Oke lah, ini berarti musuh kita nih. Padahal yang dianggap ulamanya juga teroris, itu kan gila itu. Harus jelas definisinya, biar nggak gagal paham kepada orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.